Terus kalian ngomong aja. Di sini kan kedengeran tuh. Kalau ini ke gua. Iya, ini ke gua. Oh, host ya. Setengah ya. Nanti kalau dia yang tampilinnya pasal satu berarti ya. Kalau Oke, saudara satu. Oke. Coba lo ngintip. Gua pas nggak begini? kepalanya Nggak kelihatan. tinggian. Begini? Kalau gitu, nah, kan lu nggak tendang tuh nggak bisa bolak balik. Iya nggak apa-apa. Ya berarti memang gua harus beliin yang satu lagi. Oh iya buat sini ya. Iya. Hmm. Oh iya. Jadi nggak Simpulannya bisa kan naik itu. turun kan? Bisa itu udah maksimal. Oh, udah bisa naik udah. Kalau Itu juga kurang kokoh goyang-goyang. iya goyang-goyang. Jelek. Ini bagusan ini. Lalu, Lego. Gak nyampe. Ini gua 130. kalau beli dua nih satu ya. Mau dibandingin itu cuman 60.000. Jelek bahannya. Oh, Kokohan ini. tapi itu kan bisa dipakai buat yang ini. Ini tuh buat lampu. Oh, lampu. Lampu LED yang pok begitu. Itu kan tinggal Pakai listrik. pakai, iya pakai listrik. Cuman Aku nggak dicas. hah? Oh, listrik. Colok terus. Enggak, tergantung ininya. Ada yang LED model kayak apa sebutannya tuh? Buat ngecas itu apa baterai? Power bank. Oh, Ada yang lampunya kayak power bank, jadinya dia dicas selama sejam nanti ya pakai itu nggak pakai nggak pakai listrik. listrik. Ada yang colokan pakai listrik juga. Jadinya ya fungsional. Cuman kalau gue pengen dapetin itu buat kamera, gue butuh inian ini, ujung inian ini, ujung iniannya buat handphone gitu. Oke, kalau jaket lo dipakai boleh, gerah, Apa-apa. gerah apa? Enggak juga. Ini banggaan sih. Bangsaan. Nah, kan gitu kan enak tuh dari Oboseo gitu kan. Asal. Gak usah dikacingin juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, Ini bagusan lagi ada tuh. nggak apa-apa. Ini juga gue kan ngetes si mic ini Hmm. bisanya berapa menit nih. Cocok nggak misalkan kita kan targetnya 25 Iya. sampai 20 menit lah ya. Sampai di jalan mati. Nah, harusnya ini pakai ini suara background belakang udah nggak kena. Nanti kita dengerin lagi kalau lo nggak Tadi percaya. kan udah kan? Udah nyobain. Iya, cuman kan lo ngedengerinnya di sini. Harusnya pakai Oh. ini. Oh Nah, iya iya. kan di sini yang kurang itu adalah kita minta sewa listrik aja nanti ke dalam. Ya entah pakai ini atau kan ini kan jalurnya ke situ tuh. Lihat. Iya, ini kan tinggal ganti listrik yang ada colokannya. Nah, gua nggak tahu. Nah, tolong Ada cari deh. fitting yang ada colokannya. Gua nggak tahu. Lu tolong cariin kalau Iya, misalnya memang ada. boleh itu. Atau mau ngambil lagi dari atas. Ya ada fitting. Gue bawa kabel sebenarnya. Bawa kabel. Ini laptop cuman berapa ya? Syukur-syukur bisa di atas 20 menit. Gue belum tahu juga. Oh, buat laptop sini kan. Lah iya, kalau ini kan ngecasnya kan gini. Ngambil suaranya gitu. Oke, ini Siap, siap, siap. pengetesan kedua ya. Eh, jumpa lagi bersama saya, Irfan Mardian, selaku host profil, yaitu profesi ilmu. Di mana program saat ini kita akan ada narasumber yaitu Pak Darwis Supriyatna. Supaya nggak tegang kita ngomongnya lu gua aja ya, biar enak lah. Iya, orang Hmm. Ya saat ini kita ada di Tentang Kopi di Telaga Kahuripan. boleh merapat ke sini yang ada waktu terbuka. Pak Darwis ini mukanya mirip Pak Wahyudi almarhum. Ya, Ya bukan saya saja yang ngomong, tapi banyak alumni-alumni yang lain.
cara seperti itu. Ya apalagi kalau tampilan seperti ini. Beda ketika topinya dibuka coba. Coba buka Pak. Nah, Ini Pak Wahidin nah itu lebih mirip kali ya. 11-12 Ya. Coba Pak tolong sampai dengan anaknya itu wis apa namanya? siapa namanya? Iya, anaknya itu terharu dan wah papa katanya. Apa mau dijadiin? Mbak. Ganti papa. Eh, Pak Darwis, bisa tolong diceritakan itu rambut tadinya setahu saya SMA nggak begini nih. Sebentar. Ini tadi judulnya bukan masalah rambut. Kenapa jadi keramun? Intermezzo Pak Darwis. Sorry ya, Itu ini lagi ada ini nih, batuk. itu ada ceritanya juga terkait memang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tebak, ini kayaknya setelah pulang dari Korea seperti ini nih. Nah, apakah memang di Korea itu kerjanya ada apa sih yang memang tidak boleh dimasukin? Apa ya sebutannya tuh? Area-area pekerjaan yang memang apa sih infrared atau apa sih? Nah, ini mau jawaban serius apa jawaban yang ngor ini? Serius satu. Serius. Ya Ya, siapa dua-dua, tahu ya. dua-duanya aja lah ya. Dua-duanya jawabannya ya. Kalau jawaban yang nggak seriusnya mah mungkin faktor perawatan rambut. Perawatan rambut. Jadi laki-laki nggak terlalu fokus sama sampo. Waktu di sini dulu kan. Sama ya apa aja. Yang penting itu kepala berbusa. Tapi untuk di Korea itu emang cuaca ya. Satu ada 4 musim dan itu kulit kepala bisa jadi rata-rata hampir teman-teman seperti ini. Apalagi orang-orang Korea seperti ini. Karena itu Enggak, gue ngeliat di konten yang lain orang Korea. yang salah dia pakai wig, kalau enggak ditanam. Ayo kita lihat ya, ntar ya. Video konten yang enggak subur kok. Dia mau apa kerja di pabrik memang seperti itu semua kan enggak juga. Enggak, hampir hampir banyak juga yang yang begini. Ya komplikasi lah, Nyakit kali. kanker. Intinya sih dulu kayak pikiran juga terus eh, perawatan rambut sih namanya. Udah sih Fit, jangan yang mau bahasin ini rambut. Oke, sahabat profil. Narasumber kita ini saat ini pengusaha lulusan tahun 2000, namanya Darwis Supriyatna. Saat ini anaknya sudah 3, istri masih 1. Kalau ada yang mau minat, silahkan. Canda, canda. Eh, dia ini sekarang sudah melanglang buana ya. Pertama dari modalnya bikin apa ya kandang ayam, usahanya, terus sempat pulang pergi ke Korea juga, ambil apa ya TKI, jadi TKI di sana. Kuliah coy. Oke, kuliah juga tuh. Ada info kuliah juga bisa ya di sana berarti ya. Kan lu visanya visa pekerja. Kuli. Ah, Oh, anjir. enggak sih ada kuliah sampai S3. Enggak, pertanyaan serius. Itu ke depannya kalau ada kita nyalurin orang untuk bekerja ya, berarti kan dapat visanya visa pekerja dong. Iya, Nah bisa. nanti, tar Iya, dulu jangan eh, dipotong. Setelah di sana sudah setahun 2 tahun, dia mau kuliah di sana itu nanti gimana berarti? Bisa berarti? Legal kah? legal. Visanya bisa E9, E9. Itu untuk bisa kerja dan bisa untuk study. Tapi studinya online, Oh, online. Jadi bukan study yang offline. Kalau study offline, utusan dari Indonesia harus bisanya bisa pelajar nanti dulu. Ini maksudnya online berarti di sana belajarnya online. online. Pakai aplikasi online gitu, Zoom atau apa? Online Zoom, Oh, online. ada seperti itu ya? Iya kan memang
yang mengadakan itu dari Indonesia, kampusnya UT terbuka ke 3 jurusan, saya lupa namanya, manajemen akuntansi. Itu dari kelembagaan si Korea sendiri. Dari Indonesia nggak ada ikut campur atau gimana? Itu dari Indonesia, UT, khusus UT. Tapi kalau untuk kampusnya di Korea sendiri kayak Hankook University, kita mau kuliah di situ, itu bisanya pisah pelajar. Oke, oke, oke. Tuh. Jadi Oke, kayak oke ini kita ngacak aja ya, ngacak karena percobaan di sini. Nah, Pak Darwis di sana berapa tahun in totally di sini sehabis apa namanya lulus SMA, apa sempat kuliah di sini dulu, apa langsung ke Korea? Coba ceritain. dulu setelah lulus kuliah tuh langsung apply berangkat ke Korea tahun 2004. Berarti Anda sempat kuliah dulu di sini. Ya, Ambil D3 ya satu. S1 industri, nggak mesti sih, namanya kalau untuk kerja di Korea itu nggak mesti lulusan Korea, lulusan, maaf, nggak mesti lulusan kuliah, siapapun bisa berangkat asal punya ijazah SMP sampai minimal SMP dan lulus tes bahasa Korea. Tapi Anda kuliah di sini lulus, udah lulus S1, Lulus, lulus ya. lulus. Oke. Ya, Kenapa Anda eh, apa sih namanya ada minat lulus kuliah itu langsung ke sana? Emang di sini susah kerjaannya? Dapat kalau apa eh lamar pekerjaan di sini sulit atau gimana? Atau memang beneran. cita-cita mau aku mau jalan-jalan ke Korea Memang nih? mengalir begitu aja ya. Setelah lulus, sebelum lulus pun udah ditawarin sama saudara yang di Cianjur mau berangkat enggak nih. Ya udah ayo. Emang habis namanya orang lulus kuliah kan maunya bekerja. Mau kerja di Korea apa Indonesia? Korea aja nyari pengalaman satu. Syukur-syukur nanti pulang dari Korea bla 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 kan berangkat. Dan di situ salarinya pun ya hampir 10 kali lipat dari gaji di Indonesia. Kalau Makanya berpatokan 2023 berapa salary-nya? UMR 25 saat ini. 25 juta. Iya, UMR. Itu belum sama lembur tuh. Belum, sama lembur wajib 2 jam, Sabtu masuk bisa di 35 angkanya. 35 belum nanti bonus yang pabriknya bagus tiap 2 bulan dapat. Terus hari raya mereka kita dapat segala macam, ada parcelnya, buat bonusnya ada yang 3 kali lipat gaji. Makanya milik. Dan di sana itu kita bisa lebih cepat ibarat jalan tol, meraup meraih eh, uang ya, tabungan. Nanti setelah pulang ke Indonesia, kita bisa berwirausaha atau mendirikan usaha kecil-kecilan atau sejenis apalah namanya, udah punya uang yang bisa dipergunakan sebaik-baik. Dapat beli rumah, yang belum punya rumah. Artinya buat keluarga itu ada harapan di situ. Korea ada harapan. Makanya bagi anak-anak yang lulus SMA yang belum mau kuliah atau nggak kuliah, eh, saya bisa menyalurkan. Bukan saya ya, saya ada linknya dan saya punya jalannya gitu sampai dengan berangkat. Makanya mudah sih dengan adanya podcast ini bisa membantu teman alumni khususnya dan umumnya untuk semua yang lainnya kita bisa salurkan. Oke, Untuk di sana SMA bawa persyaratan ijazah dan lain-lain nanti bisa yang mau kuliah udah ada jadi nggak usah repot-repot maketin syarat-syarat itu sendiri langsung bisa kuliah di sana dengan gaji sendiri biaya sendiri pulang punya titel silakan apa Pak? kasih ya. Oke, kita kan pengen banget ya, mungkin sahabat-sahabat profil di sini yang memang dapat pekerjaan lah yang Betul betul. layak lah. Artinya bukan di Indonesia juga nggak layak. Artinya ya bisa di atas UMR gitu. Eh, Syarat apa aja yang memang kalau kita mau jadi TKI di sana? Tadi Pak Darwis bilang harus udah lulus SMA.
Terus kurang lebih dari masalah waktu itu membutuhkan waktu berapa lama bisa dijabarkan? Oke, Mungkin oke, oke. sebentar, mungkin ya kan kita orang Indonesia ya, kita bahasa Korea harus tahu tesnya apakah dalam bahasa Korea, terus nanti perlu uang berapa sampai dengan di sana pengeluaran kosnya biayanya berapa, pajaknya kena apa-apa segala macam gimana. Siap. Saya jelasin dari awal. Untuk berangkat ke Korea syaratnya satu, dia punya ijazah SMP minimal. Kedua, ikut tes bahasa Korea dan dia lulus bersertifikat Korea. Setelah itu apply visa, eh, sending namanya SLT, sending labor kontrak, di approve dan proses berangkat kita, di tiket, paspor dan lain-lain. Nah, syarat untuk lulus bahasa Korea itu harus kursus belajar. Ada lembaga kita yang udah lama di sini dan bagus ya, di Jati Bening namanya. Nanti saya antar kalau memang ada yang mau berminat. Terus apa lagi? Syarat yang kedua itu sehat badan jasmani, nggak buta warna, nggak ada penyakit HIV kayak gitu-gitu ya, yang berat, TBC itu harus dicek dulu. Jadi nanti pas saat udah lulus semua, tahu-tahu kita unfit, sayang. Soalnya itu nggak bisa dimainkan ya. Di sini dimainkan bisa di Indonesia dengan nempel ya, biasa lah di Indonesia. Di Koreanya dites lagi unfit, mental nanti dua kali tes nanti. Enggak, sorry. Tadi Anda menyebutkan bisa dimainkan. Saya maunya di sini yang legal-legal aja, jangan Iya, jangan itu kan bahasa kita ya, udah lumrah gitu. Ada aja kan namanya oknum ya. oknum ya. Pak nih, tolong dititipkan. Nggak bisa kayak gitu. Karena ini kan punya program G2G, government to government, pemerintah Indonesia dan Korea. Mic-nya ke atasin, turun tuh. Program G2G, government to government Indonesia Korea, kecuali program swasta gitu masih bisa lah ya. Bisa. Terus apa lagi tadi? Mengenai di sana Biaya, biaya. Tadi biaya. biaya belum. Total misalkan ini benar-benar ada eh, sahabat profil mungkin anaknya mau, oh saya minat nih gitu kan. Mulai dari dia kursus, terus ada mungkin tes, Mhm. sampai dengan nanti apa ya di sana kan paling tidak harus ada uang saku. Nah itu dijabarkannya habis berapa? Ada mungkin Ya, 50 juta? baik kalau untuk tes khusus itu tiap lembaga beda-beda. Jawa Timur sekitar 3 jutaan, 3,5 di Lampung sama mungkin 4 juta. Untuk Jati Bening ini sekitar 5 juta. Itu untuk 2 bulan. Setelah 2 bulan kita kan nggak bisa langsung instan bisa bahasa ya. Harus pemantapan, harus terus vocabulary-nya itu kita harus nambah 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 waktu. Minimal itu 6 sampai 8 bulan baru dibilang kita itu menguasai untuk lulus tes nanti. Artinya setelah 2 bulan itu kita hanya register aja 200 ribu, ditambah bayar kos-kosan 600 ribu, rata-rata 500-600, ya bisa berdua bertiga lah ya kalau laki-laki, bisa lebih hemat. Makan di luar itu. Nah terus untuk setelah itu lulus nanti biaya baik kita tiket, paspor, terus uang saku nanti kita harus saat udah berangkat tuh ya pegangan tiket saat pulang, karena khawatir nama kita mental, kita udah punya tiket balik. Ya sekitar habis 25 sampai 30 lah uang dan lebih. 25 sampai 30. Ya termasuk uang saku nanti. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang Ya itu kan memang programnya beda ya. Dulu kok yang megang itu swasta. nah, Sekarang pemerintah yang megang. Jadi pemerintah ini harganya udah tertera. Tertera. Kalau dulu kan swasta mau kita berangkat
videoin segala macam. Kalau sekarang udah ya kurang lebih lah sekitar 30 35 kurang tiga dan puluh lebihnya. tiga puluh lima ya. Dan itu kalau emang udah lulus nih ya, lulus bahasa Korea punya sertifikat. Uang segitu itu jangan dibilang mahal, dari mana aja datangnya nyarinya harus dapat, itu paling nanti gaji sebulan langsung lunas dibayar. Misalkan pinjam ke saudara, Hmm. kurahkan Tapi kan nggak bisa apalah. gitu juga. Kalau misalnya habis di sana dia hidup pakai apa? Kan tadi Enggak, kan gaji cuman UMR 30 juta gitu kan. ya itu kan di bahasanya kita untuk bayarnya itu udah ada angan-angan untuk bayar utang itu sendiri. Oke. 2 bulan 3 bulan ya nggak masalah, kita di sana juga toh free, makan dikasih, mes dikasih, nggak ada pengeluaran apa-apa, hanya untuk jajan jajan aja sih yang nanti kita bisa handle sendiri. Oke. Eh, pertanyaannya di sana itu satu kali kontrak bekerja itu berapa tahun? Satu Setahun apa kontrak 3 tahun, 3 tahun? Oke. perpanjang 1 tahun 8 bulan. Berarti artinya 5 tahun kurang 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 sedikit ya. Habis itu pulang. Habis pulang itu kita bisa re-entry kalau memang mau melanjutkan kembali. Nanti di rumah Setelah 3 bulan. 3 tahun tadi. Setelah setelah kontrak yang kedua. Ya, artinya kontrak yang pertama 3 tahun. 3 tahun kontraknya di sana. Setelah yang kontrak yang pertama di sana. Iya, kontrak yang pertama 3 tahun di sana dong. Terus pelan-pelan. Selama memang 3 tahun itu hak kita untuk yang namanya mungkin orang ini sahabat ini anaknya punya keluarga, ya pasti dong dia kangen. Nah itu kan kita kan pakai agendanya di sana ya, maksudnya Hmm. kalendernya Korea ya, liburnya memang beda sama sini. Nah itu hak kita bisa untuk libur balik ke Indonesia meskipun cuman 2 hari 3 hari itu kapan? Itu setiap tahun ada libur Korea itu sekitar 5 hari sampai seminggu. Kadang dipepetin di hari Sabtu Minggu bisa dengan 8 10 hari. Udah pulang, tapi tiket sendiri. Hanya itu doang Itu aja. liburnya Karena di sana nggak ada jatah cuti. Nggak kayak di Indonesia dapat cuti 2 minggu. Tahu tahu saya setahun sih nggak ya. ada. Setahun biasanya 12 hari lah. Di sana Kalau nggak ada jatah cuti. nggak ada jatah cuti, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan kita kan mayoritas Muslim ya di sini ya, itu kan Lebaran. Nah kalau misalnya memang Lebaran yang di sana nggak boleh pulang berarti. Lebaran justru di sana kalau tanggalnya tanggal hitam. Jadi Oke, kerja. Untuk oke. izin kita boleh karena memang ada dari KBRI mengeluarkan surat izin untuk karyawan ini itu sholat id. Jadi bisa sehari izin Oh, izin kerja. boleh gitu ya. Boleh atau nanti yang shift malam tukeran kerja atau bisa jadi. Rata-rata boleh. Ya berarti intinya for your information, sahabat profil, berarti pas Lebaran kita nggak ada hak untuk pulang ya, nggak boleh ya. Udah nggak ada Oke, waktunya. karena memang agenda liburannya tanggal merahnya beda nih Beda. antara Indonesia sama Korea seperti itu ya. Jadinya di notice aja. Berarti memang nggak bisa tuh kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan emergency, artinya emergency, amit-amit maaf gitu kalau misalkan memang orang tua atau mungkin adik atau mungkin kakak ada yang meninggal, Itu itu berarti diizinkan itu. diizinkan berapa Diizinkan. hari? Seminggu paling. Seminggu boleh berarti ya. Buktinya mungkin harus lengkap juga ya. Oh iya, nanti ada ya kita video call aja orang Korea tuh menganut sistem kejujuran. Kita bilang orang tua kita meninggal pun tanpa harus minta bukti dan lain-lain. Oke. Dukanya apa sih Pak Darwis selama di Korea tuh? Itu kan tadi kita ngomongin Oh masalah iya, sukanya ya. Dukanya dukanya tuh ya kalau yang apakah udah berkeluarga dibego-begoin? itu ya kangen pasti lah ya Hmm. sama anak. Di Nah, di ruang lingkup pekerjaan dulu deh. orang Apakah untuk kita pekerjaan sih kita karena memang niat ke sana bekerja ya apapun itu pekerjaannya ya kita happy dan kita syukuri karena memang untuk mendapatkan uang ya kita bekerja. nggak ada? Saya dengar-dengar kalau di sana tuh katanya apa galak gitu. Ya, masuknya Oh iya, terus disiplin. Kalau misalkan kita salah dikit sedikit, wah apa betul. kasar lah katanya orang Korea tuh banyak yang kasar. Nah itu gimana? Orang Korea disiplin tinggi mengenai masalah waktu.
masuk jam 8 tank udah harus ada di tempat. Lewat dari situ dia marah. Tapi dia dengan kita minta maaf sekali udah, karena dia senang orang yang minta maaf. Mengenai galak enggaknya, ya wajar kalau kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan yang fatal, dia pasti marah, marah-marah. Ya karena kan dia pun punya tanggung jawab ke atasannya. Anda pernah melakukan kesalahan dalam hal Oh, bekerja? ya, namanya manusia pasti salah. Contohnya? Saya kan waktu kerja di sana bawa forklift, Ya, melengtek, membudak semua barangnya. aduh, terus dapat kartu merah dong. Ya, itu kan barang setengah WIP namanya, work in process, barang setengah jadi, belum barang jadi, Oke, ya itu dipinggirkan aja. nggak kena potongan gaji karena memang ada masalah gitu. Iya, banyak kejadian-kejadian kesalahan-kesalahan. Tapi ya manusia, bukan hanya kita aja yang salah. Orang Korea juga sering melakukan kesalahan. Ya, begitu aja. Toh produksi lagi, bikin lagi. Namanya itu nanti scrap hitungannya, uang sampah. Olah lagi, Oh gitu, berarti udah nggak bakal bisa dipakai tuh kalau udah jatuh begitu ya. udah enggak. Oke. Tapi nanti hitungannya ke sampah. Wes. Ya, overall eh menjanjikan sekali ya sana itu. Bagi yang berangkat berarti memang milik masa depannya insya Chance-nya Allah. berapa persen kalau misalkan memang eh dari sini ikut, taruhlah ada yang minat 10 orang gitu ya. Chance-nya berapa persen dari misalkan dia serius nih, udah ada waktu 3 sampai 6 bulan dia ngikutin kursus bahasa Korea, terus nanti tes seperti itu. Karena sepengetahuan saya ada kabar selintingan katanya biasanya yang lulus-lulus itu malah kebanyakan putra daerah dari Garut, dari mana nih kalau yang putra-putra kota gini yang cengeng-cengeng katanya susah. Bener gitu. Ini keseriusan dia untuk kursus dan mengerti bahasa Korea sendiri. Semangatnya dari mana? Apakah dia ditarik oleh eh, maksudnya harus dari minat diri sendiri, kan kan kayak kita disuruh, ayo sini sini pelajarin atas perang. Itu yang punya minat sendiri, ketertarikan dengan Korea, dia buka Google, YouTube, lihat standar salary-nya, wah semangat harus bisa, harus bisa, harus bisa. Nanti belajar pun full, full, fokus satu bahasa, masa iya sih satu bahasa aja kita nggak lulus. Sekolah kita kan hampir 10 pelajaran, cuma satu pelajaran bahasa Korea aja, fokus, fokus. Berhasil, insya Allah berhasil. Kuota laki-laki 80%, 75%, wanita 20%. Artinya wanita tas berangkatnya sedikit, laki-laki laki-laki memang utamakannya di sana. Ya, itu kita nggak bisa milih ya ketika memang kita lulusan lulus gitu. Saya mau company-nya yang A deh atau yang B deh gitu ya. Nah, di sini kan kita kirim SLC namanya standar labor kontrak ke Korea, apply visa, nanti random di sana, Random ya. random. Oke, nggak bisa milih ya berarti ya. Berarti kalau lagi milik bagus, ya perusahaannya bagus, Seoul itu ya udah milik. Tapi rata-rata sih semua udah rata. Ujung Korea dimanapun berada, ini UMR. Oke. Jadi kalau di bawah UMR, dia kena undang-undang pegawai di sana. Tadi belum dibahas. Saya dapat kabar juga ke sana itu ada dua jalur. Jalur apa sebutannya jalur laut katanya sama jalur Oh, yang kerja di darat. jadi Nah itu ada gimana? ada dua pilihan pekerjaan, fishing dan Ah, fishing. manufaktur. Oke. Fishing itu grade-nya kecil bagi yang sekiranya saya mah kurang pandai bahasa Korea, tesnya takut jelek. Waktu tryout juga nilainya di bawah standar terus. Pilih fishing aja lah. Itu grade masuk. Grade 120 ke bawah lulus. Manufaktur em, 160 sampai ke atas, minimal 165. Saat itu. Heeh. Sekarang mungkin standarnya dinaikin lagi kali ya. Tergantung kepintaran nasional. Ranking grade
nasional. Rata-rata nasionalnya tinggi berarti sama itu baru pada kalau nasional pada jeblok yang banyaknya di bawah semua tadi itu turun lagi. Kalau dilihat dari cerita tadi tuh berarti misalkan di Kabupaten Bogor sini nih, atau Kota Depok, kita kan domisilinya di situ Hmm, ya. Itu gimana sih? Dapat jatah gitu atau nggak ada. nggak ada jatah? Nah, Berarti ini kan bebas. Indonesia nasional. Oh, oke. Indonesia Ya saya pikir dijatah nggak dari ada. Kabupaten Bogor cuma 10 orang gitu. Nggak ada kayak gitu ya. Paling banyak itu dari Jawa Timur karena memang dari turun temurun ya. Bapaknya mungkin dulu pernah Korea, anaknya angkatin. Jadi karena subur makmur dibangun oleh TKI. Jadi yang paling banyak apakah Jawa Timur yang TKI di sana. Gitu. Pergaulan di sana gimana sih? Wah, Ya kalau Indonesia kalau kan ya tahu sendiri lah ya. kalau Seperti ini. pergaulan mah kita kembali ke diri masing-masing ya. Ya, Mau dibawa jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena di sana nggak ada batasan kita juga kalau di sini kurang-kurang agamanya sih ya kalau kita terbawa arus sana ad- bebas di bebas sana ada yang nggak sukses setelah pulang dari sana gitu. banyak banyak yang nggak sukses yang nggak berhasil pulang nggak bawa apa-apa dia ngerasa punya uang banyak Habis wah aja gitu. habis beli handphone terbaru update terus fashion baju yang ngikutin gaya-gaya yang wah jutaan sepatu wah segala macam yang bermerek belum itu nanti dia jajan di luar tanda kutip jajan dia di sana karena memang hal seperti itu dilegalkan setiap daerah itu ada pojokan ada Apalagi kalau yang ya itu prostitusi, apalagi kalau yang judi-judi gitu ya. Apa kasino-kasino seperti itu ya. kalau itu sih enggak namanya itu sekarang sudah online di Oke. HP Ya artinya di sana kan dilegalkan, nggak ada legal masalah. Beda seperti di sini kan gitu kan. Itu menjamur juga di sana. banyak pinter-pinter kalau kita ke sana juga mau nyari uang bukan buat tapi banyak Dalam arti hal nggak berhasil seperti itu, habis aja duitnya ya. habis pulang nggak bawa apa-apa yang kita belanjakan Rp1 di sana itu 10 kali rupiah di sini Hmm. harus ingat ketika kala kita beli barang A harus dikonversi dulu ke rupiah wah mahal ya jangan dibeli yang nanti akan hasil Berarti di sana harus berdasarkan kebutuhan aja deh gitu ya. Kalau lu di nggak sana butuh, kan kosnya hitungannya murah beli motor misalkan harganya 3 juta rupiah 3 juta won namanya murah konversiin aja ke rupiah 36 juta kan mahal ya. itu hitungannya seperti itu. Jadi jangan semena-mena kita di sana kita pakai terus di sana tanpa tiap belanja konversi ke Indonesia ya habis Biasanya Anda mensiasatinya waktu dulu ke sana itu, ya saya nggak tahu ya sudah berkeluarga apa belum. Itu ngirim uang ke sini itu pakai apa? oh canggih karena 5 menit sampai pakai Bank Korea kerjasama Bank Korea udah kerjasama sama seluruh negara yang ada di Grand yang di Korea kan ada 10 negara yang kerja di sana nah bank Korea udah kerjasama dengan negara tersebut Oh, untuk pengiriman berarti nggak ada masalah nggak ada ya. masalah gampang dan mudah sekarang hanya di handphone saja transfer sampai nah, Oke, tadi setelah 3 tahun, itu kontrak pertama 3 tahun ya, nggak tahu eh, udah selesai, baliklah ke sini. enggak perpanjang kontrak di sana Perpanjang kontrak di sana. ya Oh, nggak balik ke sebulan sini. sebelum habis nanti orang kantor nanya ini mau perpanjang nggak mau pulang udah perpanjang langsung tanda tangan kontrak lama tambahannya berarti 1 tahun 8 bulan setelah itu habis kita pulang namanya itu pulang pulang namanya Berarti, sorry, berarti in totally 4 tahun 4 tahun 8 8 bulan bulan. ya Itu kalau bisa dikunci, lo didekam di sana lah ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Oh, saya pikir tadi yang kontrak pertama di 3 tahun, nggak begitu ya. Jadi tetap ada perpanjangan, perpanjangannya mengikuti aturan sana setahun
8 Iya bulan. betul. Betul gitu ya. Iya, iya. Nah, setelah sudah tercapai semua, itu bagaimana? Apakah kita dipulangkan atau ada Iya, opsi lain? kita pulang. Nanti untuk namanya untuk kembali tapi namanya re-entry. Dari awal lagi kita ikut tes Enggak, lagi. hanya hanya minta result dari pabrik sebelumnya. Pas mau kembali lagi, rekom namanya, rekom. Hmm. Mau kembali lagi tolong siapkan eh, dokumennya. Saya 3 bulan nanti kembali lagi. Nanti diurus bisa sama di sama direktur diurusin. Direktur perusahaan tersebut. Jadi kita udah tenang pas pulang tuh eh, tinggal berangkat lagi tanpa harus dari awal lagi. Kecuali memang kita udah benar-benar mau pulang tanpa minta rekomendasi namanya, ya udah pulang. Nanti kalau mau berangkat lagi, kita tes lagi. Tapi lebih mudah ketimbang tes yang seperti biasanya. Grade-nya nggak perlu tinggi yang seperti biasanya. Hanya formalitas saja. Berarti Anda sekarang saat ini sudah dapat sertifikat yang dari Korea itu ya. Udah. Kapanpun berarti kalau mau memang butuh kerja lagi di sana. Kalau sertifikat ini digunakan untuk bekerja di sini. Oh, Perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Nanti Anda ada kan ada job fair, nanti ada pengumumannya, ada job fair ya, di mana gitu, tanggal berapa, hubungin, bawa tuh perlengkapan kita, dokumen kita, pernah ke Korea, sertifikatnya, paspornya, nanti untuk kan bahwa kita tuh bisa bahasa Korea dan bisa melamar di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. ya Anda kan udah lama ya. Maksudnya di Korea sudah lama, balik lagi ke sini juga udah lama. Kalau ada niatan lagi bekerja lagi di Korea, itu dari nol lagi atau bisa terusin yang karena memang sudah bekerja di Korea? Terusin, hanya tes formalitas aja, kami kita belajar ala keadaan untuk mengingat kembali memori bahasa yang lalu ya. Tes grade-nya biasanya itu 80 udah masuk. Sedikit, jadi nggak harus matang belajar. Kenapa nggak balik lagi biar duitnya banyak? Ya kan di sini saya setelah pulang dari sana itu kan usaha. Sampai dengan saat ini saya punya bidang ekspedisi armada truk pengangkutan pakan ayam, bahan baku, ya apa aja lah namanya orang itu armada truk bisa digunakan jasanya. Seperti itu. Jadi cukuplah. Di sana kita kan sebagai kuli, terus ini jadi direktur. Asik. Asik. Eh, Ada berapa tahun di sana? 10 tahun ada? Totali dari awal pertama berangkat itu saya berangkat 4 tahun pertama karena saya nggak habisin kontrak karena waktu itu setelah menikah ya berangkat lagi hanya dapat 1 tahun. Terus kursnya lagi jelek jadi kita kayak menghabiskan waktu aja. Kurs jelek tuh kalau dulu sampai dengan bawah sekali jadi gajinya tuh sekitar itu juta lah ya, bandingkan sekarang udah 2 kali lipat. Berarti tergantung Jadi saya pulang aja. ekonomi juga ya. Nah untuk yang berikutnya setelah pulang yang modal usaha ABCD untuk ketemu yang bagus terus sing makanya sampai buat aku berangkat lagi saya ikut tes lagi. Ada nggak dari teman-temannya Pak Darwis di sana, selintingannya Pak Darwis sudah di sana sudah gitu, maaf ya maksudnya gagal artinya di sana dia sakit-sakitan karena mungkin jauh dari orang tua kan sekarang anak-anak Gen Z sekarang seperti itu. Oh, enggak, saya nggak mau nerusin deh. Saya balik lagi. Nah, itu kena denda dari perusahaan Koreanya yang memang jadi apa namanya penyalur TKI di sana atau nggak ada denda atau gimana? Yang Oh, namanya kontrak kan harus jelas gitu ya. ya kontrak ya 1 tahun 3 tahun 1 tahun itu kita minimal harus stay dulu ya. Ya selama 3 tahun itu kalau misalkan memang zamannya Pak dulu selintingannya Pak Darus ada nggak orang yang memang nggak kuat nih saya minta balik lagi deh ke Indo deh. Ada nggak kayak gitu? yang yang sepengetahuan saya sih hampir nggak ada ya kecuali memang dia punya penyakit berat Oh, daripada di sini dia nggak bisa nanti misalkan yang lainnya ya, jadi pulangkan. kalaupun ada dipulangkan kena denda. Enggak
Nggak denda. Nggak denda karena memang eh, ada sebabnya ya, Oke. sebab yang Harus luar jelas gitu lah ya sebabnya ya. di luar kewajaran, sakit, kecelakaan kerja, kecelakaan kerja pun sekiranya memang masih bisa bekerja setelah nanti sembuh, nggak pulang nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke, jangan diangkat dulu. Ini terakhir, 5 menit terakhir yang buat eh, para orang tua atau mungkin sahabat-sahabat profil yang di sini mau ada niatan ke Korea atau mungkin bawa saudara atau anak yang ke Korea. eh, 1 menit 2 menit terakhir apa pesan yang Bapak Darwis bisa sampaikan supaya informasinya ini jelas, Ya. nanti kelanjutannya juga bagus gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami buka seluas-luasnya ingin membantu kepada alumni dan umumnya kepada masyarakat luas, ingin membantu perekonomian keluarga. Saya ada linknya di sini karena saya emang terjun langsung ya, pernah ke sana dan punya linknya itu bisa memberangkatkan sampai dengan berangkat dengan jalur yang resmi di luar jalur yang tanda kutip yang bohong. Silahkan bagi yang mau untuk berangkat, untuk adik-adik yang lulus SMA, yang nggak kuliah, yang belum bekerja atau yang sudah kuliah pun belum bekerja, terbuka, terbuka. Ayo, silahkan. Saya mau berbagi di sini. Saya hanya bisa ngasih link jalan buat adik-adik sini. Boleh nanti kontak personnya saya Oh iya, kasih di ini ya. silahkan. Sangat terbuka sekali. Saya akan bantu sampai dengan berangkat. Insya Allah dijamin memang kalau memang ada milik rezekinya adik-adik di situ bisa memperbaharui perekonomian keluarga. Bukan hanya keluarga, untuk diri sendiri kalau terjadi. Ayo, ayo, itu. Ya, terakhir buat adik-adik kelas dari SMA Negeri 1 Tajur Halang atau sekarang Poat ya. Ya, ya khususnya buat alumni atau yang baru lulus kemarin nih, kelas 3 atau yang udah lama yang udah kuliah pun alumni POAT. Ayo, nih apa? Om, bantu. Om, Opa, opa, opa. Opa sih muda deh. Em, Ajo sih ya paman. Apa aja lah. Pokoknya siapapun eh, untuk alumni BOAT. beda dong ya. Alumni Boat ada diskon dong ya. Kalau misalkan bukan dari Siap. alumni Boat baru gitu Pokoknya ya. kasih terbaik. Yang penting berangkat. Kalau udah Oke. berangkat masa nggak inget sih. Buat teman-teman alumni angkatan kita, angkatan 2000, ada pesan Angkatan 2000, atau mau wah pesan ini. kopi? Oh, kalau alumni 2000 udah nggak bisa berangkat karena kan maksimum umur 39. Ya siapa tahu anaknya yang Oh iya, sudah. anaknya. Ayo ya pokoknya yang punya anak yang masih muda baru SMA itu potensinya besar sekali. Masih muda, berangkat, gaji 4 tahun, kumpul tuh 1 M lebih. Wis, Jamin sama saya. Asal dianya di sana ini ya hemat. Apalagi bisa perpanjang ke 5 tahun berikut. Wah, jadi bos. ada pesan buat guru-guru kita? Buat guru-guru, um, guru-guru buat wah, perjuangannya luar biasa mendidik anak-anak dan hasil paling membantu kepada anak-anak yang mau berangkat dibantu sambungkan lidah aja untuk program ini. Nanti untuk lebih jelasnya, insya Allah kita akan karena akan kita bawakan materinya ya. Ya udah, kasih. Gitu kan, Oke. kurang dan lebihnya. Terima kasih banyak Pak Darwis atas waktunya udah mau mengisi podcast kita di profil. Nanti
lain waktu mungkin akan saya kontak lagi kalau misalkan memang kita dengan bahasan yang lain. Seperti itu sahabat profil dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.